Halo kawan-kawan, hari ini kami akan memberikan sedikit wawasan tentang mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, tujuan kami ada di sini untuk memenuhi tugas ekonomi mikro Islam. Dan perkenalkan, saya Ahmad Saiful Lubis dengan NIM 22402053. Dan teman saya, Kenalkan, nama saya Feridansa Siregar, NIM 22402046. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sistem atau proses yang mengatur interaksi antar penjual dan pembeli dalam suatu pasar untuk menentukan harga, kualitas, dan alokasi barang atau jasa. Mekanisme pasar ini berdasarkan pada prinsip permintaan dan penawaran, di mana harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara tingkat permintaan dari konsumen dan tingkat penawaran dari produsen atau penjual. Yang kedua adalah Islam dan sistem pasar. Dalam perspektif Islam, pasar adalah tempat di mana pertukaran barang dan jasa terjadi antara penjual dan pembeli yang dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Tiga adalah evaluasi konsep Pareto dan pasar sempurna dalam perspektif konvensional. Dalam konsep Pareto, dampak positifnya, konsep Pareto mengacu pada situasi di mana seseorang atau sekelompok orang dapat diperbaiki tanpa merugikan orang lain. Ini adalah konsep penting dalam ekonomi kesejahteraan yang mengukur efisiensi alokasi sumber daya. Jika suatu situasi mencapai kondisi Pareto optimal, tidak mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. Dampak negatifnya, kritik terhadap konsep Pareto mencakup bahwa dalam situasi nyata, sangat jarang menemukan kondisi Pareto optimal secara sempurna. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan pasar, informasi asimetris, monopoli, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan ketidakadilan distribusi. Dan dalam konsep pasar sempurna, dampak positifnya, pasar sempurna dalam ekonomi konvensional merupakan idealisasi pasar di mana tempat beberapa asumsi seperti akses informasi sempurna, tidak adanya hambatan perdagangan seperti biaya transaksi nol, homogenitas produk, dan sebagainya. Dalam pasar sempurna, harga mencerminkan dengan sempurna kekuatan penawaran dan permintaan. Dan dampak negatifnya, kritik terhadap konsep pasar sempurna meliputi bahwa kondisi ini hampir tidak pernah terjadi di dunia nyata. yang keempat, teori pertukaran ekonomi dalam konteks Islam menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam aspek pertukaran ekonomi. Berikut adalah beberapa prinsip teori pertukaran dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah keadilan dan keseimbangan. Yang kedua, larangan riba. Yang ketiga, transaksi halal. Dan keempat, etika bisnis. Dan lima, kerjasama dan solidaritas. Dan yang keenam, kepentingan bersama. Yang kelima, perspektif Islam atas dasar pasar sempurna, yaitu pondasi maqasid. Dalam ekonomi Islam, konsep dasar pasar sempurna adalah gagasan mendasar yang mengacu pada pasar di mana sumber daya dialokasikan secara efisien dan efektif dengan intervensi pemerintah yang minimal. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu bertujuan untuk memajukan keadilan sosial, keadilan dan kesejahteraan manusia. Dalam perspektif Islam, konsep dasar sempurna didasarkan pada maqasid, yaitu tujuan atau sasaran. Syariah, maqasid mengacu pada 5 elemen yang dimaksud yaitu adalah yang pertama, pelestarian iman atau ad-din. Yang kedua, pelestarian kehidupan atau an-nafs. Yang ketiga, pelestarian akal atau al-akal. Yang keempat, pelestarian properti atau al-mal. Yang kelima, pelestarian keturunan atau an-nasal, yaitu bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Yang keenam, yaitu mekanisme pasar dalam distribusi pendapatan. Mekanisme pasar dalam distribusi pendapatan adalah proses mana pendapatan individu atau kelompok ditentukan oleh interaksi antara pemasok dan konsumen pasar, yang biasanya dipengaruhi oleh penghasilan, ketertarikan, pembagian pendapatan, harga modal, pengeluaran, dan hukum supply dan demand.